Apapun, saya juga mengikut berduka cita atas kehilangan ataupun tewasnya warga negara Indonesia ini, dan moga-moga di masa akan datang akan lebih berhati-hatilah APM, dan juga tidak ada lagi lah case-case yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. You talk high demand, but reality's low grade. Asking for provider, but you're still underpaid. Provide a mindset, but skills outdated. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilajeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini, dan hari ini kita akan nonton satu video kronologi penembakan WNI di Malaysia guys. Jadi seperti apa isi kandungan video ini kita akan nonton bareng. Pastikan kalian nonton sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham. Dan ini saya ambil daripada berita ataupun daripada Indonesia News guys, oke? Jadi kita akan nonton bareng video ini. Ojo lali guys di subscribe channel, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Tanpa buang-buang waktu kita akan nonton video ini, tapi sebelum itu saya doakan kawan-kawan yang nonton ini berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu, let's go, kita nonton video ini. 1, 2. You want needs a life, but your mindset done. You judge my 5 fakta warga negara Indonesia ditembak di perairan Malaysia, Jakarta. Sejumlah warga negara Indonesia, WNI, yang merupakan pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Rohu, Malaysia. 5 orang jadi korban, di mana 1 orang tewas dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Kuala Lumpur mengirimkan nota diplomatik meminta agar peristiwa tersebut diselidiki. Berikut fakta-fakta terkait insiden penembakan tersebut. Kronologi, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 24 Januari. Hari Jumat guys. Insiden penembakan PMI itu dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, APMM. Jadi kronologi kejadiannya berawal pada hari Jumat 24 Januari 2025 pukul 3 pagi di perairan Tanjung Rohu, Malaysia. Di mana saat itu patroli APMM tengah bertugas dan ada sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki oleh 5 orang WNI pekerjaan migran Indonesia unprocedural, kata Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Christina Aryani dalam konferensi pers di Gedung Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu, 26 Januari 2025. Atas nama Kementerian P2MI, saya Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengucapkan turut berduka mendalam atas meninggalnya seorang pekerjaan migran kita ini korban penembakan, dan mendoakan agar 4 orang yang saat ini tengah dirawat bisa segera diberikan kesembuhan. Tambahnya, 1 orang WNI tewas dalam kejadian penembakan itu. Sementara itu, 1 WNI lainnya dikabarkan kritis. Ujar Christina, jadi ada beberapa rumah sakit. Ada 3 orang di rumah sakit, beberapa rumah sakit di daerah Selangor, dan 1 lagi juga di rumah sakit yang dekat juga dengan Tanjung Rohu ini, sama masih di Selangor juga. Ucapnya. P2MI mengecam tindakan yang dilakukan APMM menggunakan senjata api. Ia meminta pemerintah Malaysia mengusut penggunaan kekuatan secara berlebihan, excessive use of force, dalam kasus ini. Sikap kami, Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia terhadap 4-5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka, kata Christina. 5 pekerja migran Indonesia menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rohu, Malaysia. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, saat ini menelusuri identitas para korban. Nah, data-data diri karena mereka memang kebetulan tidak membawa identitas sehingga data-data itu tidak ada. Tapi, kami sedang melakukan penelusuran. Penelusuran dengan dibantu oleh atase polisi juga untuk mengetahui asal dari mana lalu siapa keluarganya, namanya, bekerja di mana seperti itu, kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dalam konferensi pers di kantornya, Minggu, 26 Januari 2025. Penembakan di perairan Tanjung Rohu, Malaysia yang menewaskan 1 WNI pekerja migran dilakukan karena WNI tersebut diduga akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Juda Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi pada 24 Januari 2025.
Penembakan dilakukan oleh HPMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Berdasarkan komunikasi KBRI dengan PDRM didapat konfirmasi bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2025 telah terjadi penembakan oleh HPMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal, mau keluar kata dari Juda Malaysia. dalam keterangan tertulis, Minggu, 26 Januari 2025. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng guys. Jadi kalau menurut pendapat saya guys, inilah kenapa seharusnya kita menggunakan jalur yang betul untuk keluar dan masuk dari sesebuah negara. Tidak kira Malaysia ataupun negara-negara lain. Tapi penggunaan senjata itu memang adalah sesuatu yang tidak dijangka lah kan. Tapi memang ini saya tidak memihak mana-mana juga. Cuma ini pendapat pribadi daripada saya gitulah. Dan ini seharusnya tidak ada korban di dalam kasus yang kayak gini. Sepatutnya kalau ditangkap gitu harus menggunakan jalur yang benar lah, tidak perlu menggunakan kekerasan sebab apapun mereka masih banyak lagi pesalah-pesalah yang harus ditangani selain daripada kasus-kasus yang kayak begini. Kalau menurut saya tidak perlu menggunakan excessive force yang seperti diberitakan ini. Dan sangat sayang sekali guys sebab korban dan juga 4 lagi mangsa tuh yang mangsa ditembak tidak mempunyai sebarang dokumen. Jadi itulah yang menyulitkan lagi keadaan gitu. Apapun 4 daripada mereka dirawat di hospital di Selangor dan 1 tewas di dalam kejadian yang tidak diingini ini guys. Jadi jalur yang betul harus diambil kalau mau bekerja di sebuah negara. Inilah contoh yang kita tidak mau, yang kita mau elakkan daripada yang terjadi guys. Sebab kita tidak mau ada korban yang terjadi di sesebuah kejadian yang begini kan. Dan pendapat saya pribadi dan saya berharap agar Malaysia akan dapat mengambil tindakan yang lebih bagus selepas ini dan moga tidak ada lagi korban yang seperti ini. Dan begitu juga ambillah video ini sebagai iktibar agar kalau ada yang mau bekerja di Malaysia ambillah jalur yang betul. Ini kejadian yang ini nih saat warga negara Indonesia mau pulang ke Indonesia ditangkap APM dan itulah yang terjadi guys. Penggunaan senjata yang mengakibatkan 1 daripada 5 mangsa itu tewas. Dan moga-moga tidak akan berulang lagi dan harap-harap ada lagi berita yang menyusul lah selepas ini guys. Apapun saya juga mengikut berduka cita atas kehilangan ataupun tewasnya warga negara Indonesia ini dan moga-moga di masa akan datang akan lebih berhati-hatilah APM dan juga tidak ada lagi lah kes-kes yang begini. Apapun moga diambil tindakan, semua tindakan yang betul dan kita akan tunggulah apa berita selanjutnya guys. Kalau menurut kalian apa pendapat kalian guys, sila komen di ruangan komentar di bawah. Dan moga kawan-kawan semua berfikiran lebih luas dan lebih terbuka untuk mengambil hal positif daripada video ini. Contohnya mengambil jalur yang benar kalau mau bekerja di sebuah negara. Inilah yang akan terjadi guys kalau mengambil jalur yang salah. Kalau terjadi kejadian seperti ini tidak ada sebarang tidak ada sebarang pampasan ataupun tidak ada sebarang follow up case yang akan terjadi sebab mereka mengambil jalur yang salah untuk masuk dan keluar dan juga excessive force yang diambil itu memang agak keterlaluan kalau menurut saya guys. Sepatutnya harus cuma ditangkap dan selesai. Tidak harus menggunakan kekerasan itu menurut saya. Saya juga tidak setuju kalau menggunakan kekerasan atas kes-kes yang kayak begini. Seharusnya kekerasan ataupun force, excessive force itu harus digunakan kepada penjenayah yang berat gitu, yang mengedar narkoba, contohnya mengedar human traffic begitu. Itu yang lebih pantas diambil tindakan yang keras. Kalau begini
saya kasihan guys sama warga negara Indonesia yang tewas, sebab mereka juga saya pasti mau mencari nafkah hidup kan. Jadi dalam perjalanan pulang pula saya juga turut berduka cita seperti kalian guys. Semoga kalian semua mengerti apa yang saya coba sampaikan ini, dan moga-moga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Nah, sampai di sini dulu video pada kali ini. Komen di ruangan komentar di bawah pendapat kawan-kawan semua, dan insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang guys. Terima kasih karena nonton. Assalamualaikum, salam setara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.